Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonas Utapia dengan NPM 2478246. Di sini saya akan melakukan video hands-on untuk mata kuliah Cloud Computing, yang dimana di sini kita melakukan hands-on-nya itu di Lab 2, mengelola proyek aplikasi di Cloud Multi-Tenant. Nah, setelah kita membahas materinya atau membaca materinya, yaitu mengelola proyek aplikasi di Cloud Multi-Tenant. Jadi di sini kita sudah diajarkan bagaimana itu membuat sebuah proyek, membuat domain, dan juga mengelola kuota yang ada di dalamnya. Maka di labnya ini, praktikumnya kita membuat ulang, yang dimana kita harus bisa membuat dan juga menghapus proyek, baik itu CLI ataupun melalui dashboard UI di websitenya, dan juga membuat atau menghapus menambahkan pengguna ke dalam proyek seperti yang sudah kita kerjakan di chapter 2, dan juga menetapkan kuota proyek. Nah, sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem untuk latihan ini. Jadi untuk labnya ini sudah ada juga untuk tutorialnya, di mana kita klik maka akan dibuatkan sebuah langkah-langkahnya. Jadi kita tidak perlu lagi kesusahan, kita tinggal ingat-ingat saja lalu tinggal tampilkan solusinya, kayak akan dipandu lagi. Jadi untuk labnya sendiri kita masuk terlebih dahulu ke workstationnya, student. Oke, tapi akan saya split karena saya juga butuh instruksinya juga. Ini termasuk langkah-langkahnya cukup panjang. Jadi activities kita pilih terminal. Nah, di workstation kita buat sebuah perintah memastikan bahwa sumber daya dibutuhkan untuk latihan. Jadi kita coba cek dulu lab project review start. Kita cek semuanya apakah sudah tidak ada kendala seperti itu. Jadi fokus kita untuk di lab ini yaitu kita harus bisa membuat dan juga menghapus proyek. Ini sudah kita kerjakan di materinya, sudah ada juga perintah-perintahnya. Nah, setelah sukses semua, maka kita lanjut. Nah, untuk instruksinya kita bisa lihat bahwa latihan terbagi dua bagian, yaitu menggunakan CLI dan juga dashboard. Mohon maaf sebelumnya untuk kamera kenapa gelap, karena di sini sudah termasuk jam berapa ya? Jam 4 sore dan keadaan mendung, dan juga lampu di sini wattnya cukup kecil. Mungkin sudah cukup untuk penjelasan keadaan untuk kamera yang terlalu gelap. Maka kita lanjut. Nah, di sini kita harus muat home student operator 1 production RC file credential buat manufacturing proyek di mycode domain tersebut. Buat proyek tersebut sebagai sebagai WS anak dari manufacturing. Kita coba. Kita sudah masuk. Lalu buat manufacturing proyek dengan OpenStack project create. Kita akan membuat sebuah project OpenStack project create.
kemudian domainnya itu my code manufacturing. Jangan-jangan my code sudah dihapus, oh belum ya, di manufacturing. Oke, lalu kita buat is proyek dengan proyek induk yang diatur ke manufacturing. OpenStack project create, yaitu membuat is proyek is itu dengan proyek induk, yaitu proyek induknya adalah manufacturing. Domain atau parentnya my code parent manufacturing, my code parent manufacturing is seperti ini. Maka di dalam manufacturing ada sebuah proyek ya is manufacturing itu sebagai parentnya. Sudah ada. Oke. Lalu di sini kita buat wes proyek dengan proyek induk diatur ke manufacturing juga. Oke, kita buat lagi OpenStack, tinggal kita gini aja. Domain code parent wes. Oke, sudah berhasil. Kita telah membuat sebuah proyek dengan proyek induknya itu diatur ke manufacturing ya, untuk keduanya is dan juga wes. Lalu selanjutnya kita buat user pengguna di dalam my code domain dengan proyek utama yaitu manufacturing dan juga kata sandinya itu Red Hat. Jadi kita masuk lagi, kita jalankan perintah open stack user create project domain my code, kemudian project manufacturing domain my code. Lalu passwordnya itu Red Hat. Untuk user, nah sudah berhasil. Lalu kita harus menetapkan peran dari user, yaitu member. OpenStack role add, kemudian user domain itu my code, kemudian usernya user project domain my code project manufacturing
member. Kemudian kita tetapkan admin, peran kepada user pengguna untuk manufacturing proyek. OpenStack role add user domain mycore user kemudian project domain mycore project manufacturing admin. Oke. Sebagai langkah pertama user, verifikasi kota adalah pada kota yang ada pada is, lalu batasi jumlah RAM yang tersedia menjadi 4 GB 40 MB dan jumlah core menjadi 10 40.000 MB, 40 GB lebih 39. Verifikasi kota yang ada wait, selalu batasi jumlah instance menjadi 10 dengan jumlah core menjadi 16. Ini untuk di S. Oke. Kita pergi ke source, yaitu user manufacturing RC. Nah, kita sudah masuk ke user. Lalu gunakan OpenStack quota show. Perintah OpenStack quota show tersebut untuk menampilkan daftar quota. Oke, kita akan tampilkan OpenStack quota show, yaitu untuk course. Minsi itu saya lupa untuk apa ya. Minsi instances is. The request how many request authentication ID. Ini sudah bisa. Ini kenapa ya? Ulang lagi source manufacturing RC. The request you have made application request ID. Coba kita OpenStack. Coba kita kembali lagi ke source. Operator 1
satu, production 1, production RC. Sepertinya passwordnya belum sinkron. OpenStack user user set password red hat user, seperti ini deh. User. Tidak ada untuk user list. Domain my code. OpenStack user list domain my code. Ada untuk user. Coba kita beri lagi dia sebagai admin ya. OpenStack add user domain my code, kemudian user project domain my code, project manufacturing admin. Project manufacturing admin. Coba lagi. OpenStack quota show C course C rank C instances X. Oke, ternyata di sini saya lakukan ulang, dimana kita buat ulang lagi passwordnya, tapi dengan parameter domain, yaitu OpenStack
user set domain mycorp, kemudian passwordnya red hat user. Jadi yang tadi kita akan melakukan sesuai instruksi, dia langsung masuk untuk usernya, nambahkan role, jadi kita eksekusi ulang seperti itu. Dan oke, sudah berhasil. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada field dan juga value-nya. Maka kita disuruh untuk mengubah kuota S, proyek di S itu tersebut menggunakan dengan mengatur core menjadi 10. Oke. OpenStack kuota set cores 10 RAM 40.000 is. Nah, seperti ini. Oke. Maka kita cek lagi. Oke, sudah. Lalu kita pergi untuk WES. Nah, di WES juga kita ubah untuk core-nya. OpenStack kuota set core-nya itu ada di 16. Lalu kita mengubah instance-nya. Tadi kan kita mengubah RAM dan juga core untuk di S, sekarang kita ubah instances jadi 10. Oke, coba kita verifikasi, kita cek. Dan berhasil. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke terlebih dahulu ke browser, maka kita melalui dashboard sekarang. Nah, di browser kita akses yaitu dashboardnya. Dashboardexample.com. Nah, di sini kita masuk sebagai user. Di sini itu mycorp. Usernya user, kemudian sandingnya red hat tadi, red hat. Lalu kita masuk. Nah, setelah masuk kita pergi ke identity, lalu kita masuk ke user, lalu kita membuat create user. Nah, untuk domain ID-nya sudah ada dan mycorp. Nah, username-nya kita masukkan user 2.
Lalu passwordnya kita masukkan red hat. Kita konfirmasi passwordnya red hat seperti ini. Untuk description dan email tidak perlu. Untuk ini kita pilih West sebagai primary projectnya, kemudian untuk role-nya kita pilih admin, lalu kita create. Nah, untuk dashboard sendiri sangat gampang ya, sangat gampang. Lalu di sini oleh karena itu user 2 ubah kota proyek West agar hanya mengizinkan 5 instance. Keluar dari dashboard lalu masuk sebagai user 2. Oke, sekarang kita keluar dari dashboard lalu masuk sebagai user 2. My core user 2 red hat. Nah, sekarang kita sudah masuk di user 2. Lalu kita langsung masuk lagi ke identity. Lalu kita ubah kota user. Of project. Untuk West. Untuk ubah kota di sini kita tinggal masuk ke pilih ubah kota. Modify group, sepertinya enggak. Edit project. Sepertinya enggak juga. Oh, modify kota. Nah, di sini kita disuruh untuk mengubah, masukkan 5 untuk instance. Untuk instance katanya kita tinggal masukkan 5. Oke, sudah berhasil. Lalu kita kembali ke command line. Kita kembali lagi ke workstation.
Sekarang kita tinggal verifikasi aja. Let project review grid pas, project exist pas, oke, pas, core pas. Jadi di sini dia akan cek terlebih dahulu, maka kita tunggu. Oke, pas. Maka kita tinggal lab review finish. Project lab project lab project lab project review finish. Oke, dia akan delete semuanya. Oke, mungkin cukup untuk lab season 2 pengerjaannya. Yang kurang lebih kita disuruh membuat sebuah project, lalu menambahkan sebuah project lagi yang dimana manufacturing adalah sebagai project induk. Kemudian kita membuat user untuk setiap projectnya, itu sebagai admin yang dapat mengatur jumlah core, RAM, CPU, seperti itu. Sekian dari hasil hands-on saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.